Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di awal pekan hari ini, hari Senin 3 Agustus 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kita hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Tapi sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh bangun dari peristirahatan kami pada pagi ini dengan penuh kekuatan baru karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh aturkan bagi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca dan merenungkannya dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dan dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir ini ada pergumulan yang sungguh luar biasa yang kita alami, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, yaitu bagaimana mendampingi anak-anak di rumah dan bagaimana guru tidak berhadapan dengan murid-muridnya. Dan yang lagi viral saat ini adalah di media sosial kita lihat adalah bagaimana orang tua mendadak jadi guru. Bahkan orang tua banyak yang protes, dan tidak jarang juga ada orang tua yang menghujat guru, memaksa guru untuk tatap muka dengan anak-anak di sekolah karena merasa bahwa anaknya tidak maksimal untuk belajar di rumah. Guru juga saudara-saudara mengeluarkan pendapat-pendapat bagaimana membela diri
Bahkan ada guru yang mengatakan supaya orang tua tahu bagaimana rasanya untuk jadi guru. Saudara-saudara, kita harus pahami, baik guru maupun orang tua, harus dipahami bahwa kita masing-masing sudah diberi tugas. Kita masing-masing sudah mempunyai profesi yang berbeda-beda. Tidak bisa orang tua dipaksakan untuk jadi guru seperti guru di sekolah. Pun juga saat ini, orang tua tidak bisa memaksakan, bahkan menghujat guru. Dan juga dalam perjalanan kehidupan ada banyak orang tua yang protes kepada guru. Bahkan mengeluarkan pendapat yang mungkin membuat hati guru sakit. Dalam situasi ini, saudara-saudara, kita tidak patut melakukan itu. Memang mungkin kita sulit, kita sangat bergumul, tetapi bukan itu yang harus kita lakukan. Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini memberikan penguatan kepada jemaat di Korintus. Bagaimana perjalanan pelayanannya dalam menghadapi tantangan yang begitu besar akan menjadi motivasi bagi jemaat di Korintus untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Untuk tidak saling mendukakan hatinya. Paulus mengatakan bahwa ketika saya menghadapi tantangan pelayanan, itu akan menjadi motivasi bagi jemaat. Bahkan ketika ada orang yang muncul mendukakan hati sesamanya atau mengecewakan hati sesamanya, cukuplah teguran dari sesamanya. Tidak mesti membalas, tidak mesti Paulus mau membela diri. Tentu saudara-saudara, Paulus berharap agar jemaat di Korintus senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Apapun itu tantangannya, apapun itu pergumulannya. Nah, saat ini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita alami dalam mendampingi anak-anak kita, baik orang tua di rumah maupun guru. Ini adalah pergumulan kita bersama. Tentu hati orang tua berharap bahwa anak-anak mereka akan diajar oleh guru-guru yang profesional, yang memang memiliki ilmu pengetahuan tentang mengajar. Tetapi jangan juga mau mengatakan kepada guru bahwa guru itu tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, sebagai orang tua, tentu kita berpikir bahwa guru juga saat ini bergumul. Tentu hatinya terluka karena tidak mampu bertemu dengan anak-anak murid mereka yang mungkin selama ini sudah menjadi bagian dalam hidup mereka untuk mengajar. Mereka juga punya kesulitan saat ini. Mereka punya pergumulan sendiri. Ini menjadi teguran bagi kita orang tua. Juga saudara-saudara, guru saat ini perlu dipahami bahwa orang tua bukanlah profesinya sebagai guru, bukan keahliannya sebagai guru. Memang tanggung jawab pendidikan anak-anak ada di tangan orang tua. Tapi untuk apa ada guru? Memang perlu dibutuhkan guru. Saudara-saudara, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Bukan waktunya untuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Sekarang waktunya bagaimana kita berhadapan, memberi semangat, saling memotivasi satu dengan yang lain. Kalau orang tua tidak mampu mendampingi anak-anak, jalinlah komunikasi dengan guru. Jika guru tidak mampu mendampingi anak-anak dari jauh, bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang? Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Pergumulan ini menjadi pergumulan kita bersama. Dan percaya guru-guru yang ada dimanapun berada saat ini, ada banyak orang tua yang mendoakan saudara-saudara untuk tetap kuat menjalankan tugasnya sebagai guru saat ini. Jangan hanya dipikirkan yang mungkin menghujat atau mencaci maki, jangan itu yang dipikirkan. Tapi percaya bahwa ada banyak orang tua yang mendoakan saudara. Juga ada banyak guru yang merindukan kehadiran anak-anak kita di sekolah.
Paulus mau mengatakan bahwa bagaimana kita senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena orang yang mempunyai iman, pengharapan, bahkan kasih adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai pada hari ini, di awal pekan, di hari Senin hari ini, kami boleh menikmati sukacita karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh bangun dari peristirahatan kami, bahkan mendengarkan firman hari ini menguatkan kepada kami bahwa kami memiliki memang pergumulan yang begitu besar dalam mendampingi anak-anak kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, menolong kami dalam kehidupan kami. Juga Tuhan mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya, dalam segala rencananya hari ini. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan buah yang baik, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya sepanjang seminggu ke depan ini. Ajar kami untuk mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Bapak Kalin, Bapak Daniel Mege, dan juga Bapak Sumbung yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan pelihara dia, Tuhan berkati agar ia boleh memperoleh kesembuhan yang sesungguhnya, yang asalnya daripada Tuhan semata-mata. Mendoakan anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan, Tuhan lindungi mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kita percaya bahwa pagi ini kita menikmati sukacita. Dan pelayanan ini adalah pelayanan yang dirancangkan oleh majelis gereja untuk menjangkau jemaat-jemaat di masa pandemik ini. Untuk itu, mendapatkan pelayanan hari ini, saudara dapat membagikan kepada sahabat, keluarga, bahkan teman-teman kita, agar mereka juga dikuatkan dari firman Tuhan. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.